Di jalur mata berapi-api, Qin Yichen membawa Xia Ziling, Xia Ziyi, Ketua Hai dan banyak kelompok umum, dan berjalan ke arah istana kekaisaran. Apakah orang di sebelah Raja Xia adalah Qin Yichen? Dia sangat tampan. Ya Tuhan, dia tidak terlihat jauh lebih tua dariku. Apakah dia benar-benar kuat? Bukankah kamu omong kosong? Kalau tidak, siapa lagi yang bisa memiliki keberanian seperti itu? Saat mereka lewat, jalan kecemburuan terdengar terus-menerus. Sebuah kuil di istana kekaisaran Kadipaten saat senja. Xia Ziyi, Ketua Hai dan banyak jenderal duduk di kursi bawah. Di dua sisi pertama, Qin Yichen dan Xia Ziling. Kakak Qin, terima kasih telah kembali tepat waktu. Jika tidak, Xia Ziyi sedih sambil tersenyum, memikirkan konsekuensi dari kehancuran kota. Dia masih memiliki sedikit ketakutan di hatinya. Ziling menerima pesan dari klan angin, dan kami bergegas. Qin Yichen tertawa berkata, tapi untungnya mereka menemukannya lebih awal. Jika satu malam kemudian, Kadipaten Senja ini mungkin akan hilang. Pada saat itu, Xia Ziling mungkin akan kehilangan keceriaannya saat ini. Dalam benaknya, akan ada solusi. Simpul terbuka. Angin. Mendengar ini, mata Xia Ziyi memancarkan kehampaan. Apakah kamu tidak membiarkan pembawa pesan suku angin? Melihat ekspresinya, Harian Xia Ziling bertanya sambil mengerutkan kening. Kakak, di mana kita bisa menghubungi keberadaan itu? Xia Ziyi tersenyum pahit, dan dia telah mendengar tentang prestise klan Phoenix. Tetapi itu membuat dinasti itu menjadi keberadaan yang menakutkan. Jika mereka dapat menghubungi kelas atas, apakah akan ada krisis seperti itu? Ya, kapan kamu menerima pesan itu? Xia Ziyi bertanya dengan santai. Sekitar 2 hari yang lalu, kata Xia Ziling. 2 hari yang lalu? Setelah mendengar ini, Xia Ziyi tiba-tiba berdiri. 2 hari yang lalu, saat celah gunung kuno rusak. Di samping, seorang jenderal juga bergumam. Apakah suku angin pernah muncul? Mata Qin Yichen juga sedikit terpana. Faktanya, ketika dia datang ke Twilight, dia menemukan bahwa Xia Zhelei tidak ada. Dia tahu bahwa Raja Xia Zhelei yang bebas dan tidak terkekang, kecuali dia terbunuh, pasti akan berdiri di garis depan. Celah gunung kuno adalah garis pertahanan pertama untuk Kadipaten Senja. Aliansi Kadipaten telah memasuki kota Senja. Xia Zhelei kemungkinan akan bergabung dengan celah gunung kuno. Jika pembangkit tenaga listrik Fengzhou telah muncul, Jenderal Xia akan baik-baik saja. Qin Yichen mengerutkan kening, berkata, saya akan pergi ke Fengzhou. Aku akan pergi denganmu. Xia Ziling bahkan tidak memikirkannya. Dia membuka mulutnya dan berkata, Kakak, tidakkah kamu membantu membereskan kekacauan ini? Setelah mendengar ini, kulit Xia Ziyi tiba-tiba menjadi sangat pahit. Dia awalnya hanya seorang master pemurnian pil itu saja, dan itu juga untuk Xia Ziling diyakinkan untuk mengejar apa yang dia inginkan. Jadi dia menguatkan diri dan menjadi raja. Untungnya, biasanya ada raja bebas dan tak terkekang yang duduk di kota, dan kadipaten terdekat juga sepi. Tapi kali ini, Xia Ziyi menyadari kekurangannya. Tanpa pengingat sang jenderal, dia bahkan tidak akan bisa melakukan migrasi. Apakah kamu tidak di sana? Xia Ziling mengangkat alis sedikit dan menatap mata Phoenix. Xia Ziyi menyempitkan lehernya dan duduk kembali. Xia Ziling di alam kekaisaran tidak dapat menanggungnya dengan satu jari. Jika dia benar-benar menyeretnya, saya khawatir dia akan merasa lebih baik. Ziling, dia benar, kamu tetap di sini dulu. Setelah pergi ke Feng Clan, aku harus pergi ke tanah suci Taihao. Qin Yichen mengerang sedikit, membuka mulutnya dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, mulut Xia Ziling sedikit rata, dan semua orang tampak kasihan. Melihatnya, semua orang di aula besar itu berkedut di sudut mulutnya. Xia Ziling, di mana raja? Penampilannya benar-benar membuatnya mustahil untuk mengasosiasikannya dengan orang yang baru saja membunuh pembangkit tenaga listrik di kerajaan. Patuhi, aku akan kembali menjemputmu saat aku sibuk. Qin Yichen menyentuh kepala Xia Ziling dengan penuh kasih, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Oke, mendengar ini, mulut rata Xia Ziling juga berangsur-angsur kembali normal. Anggukan berperilaku baik, berkata. Kakak Qin, kapan kamu pergi? Xia Ziyi bertanya dengan agak rumit. Belum terlambat, aku akan segera pergi ke Fengzhou. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, berkata, tenang, jika orang-orang dari ras angin ada di sini, situasinya pasti tidak seburuk yang Anda kira. Setelah berbicara, Qin Yichen mengangkat satu kepalan tangan di tangan lain kepada Presiden Hai dan banyak jenderal. Segera, dia berjalan keluar aula besar. Dengan kepergian Qin Yichen, warna lembut wajah Xia Ziling juga menghilang. Melihat perubahan seperti itu, banyak jenderal menundukkan kepala. Ini adalah raja mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat dan hitung korban tentara. Xia Ziyi, kamu segera membawa beberapa orang untuk menenangkan warga yang jatuh dan memberitahu mereka bahwa Kadipaten Senja tidak akan pernah jatuh. Segera. Xia Ziling menjernihkan emosinya, dan serangkaian perintah pasca perang dikeluarkan dengan tenang dari mulutnya. Keluarga angin.
Feng Wentian sedang duduk di sebelah sebuah danau kecil, dan di depannya, sebuah pancing ditempatkan. Pada titik ini, pancingnya sedikit terkulai, tetapi Feng Wentian sepertinya tidak menyadarinya. Dia melihat gelombang danau, agak linglung. Untuk waktu yang lama, sambil menghela nafas, Feng Wentian bergerak sesuka hati, dan seekor ikan besar ditangkap. Feng Wentian mengambil ikan besar itu dan memasukkannya ke dalam danau, dan pancing itu diguncang lagi olehnya. Siapa? Tiba-tiba, angin meminta Tian mengerutkan kening, berteriak dengan dingin. Paman Feng, kenapa kamu tidak memancing? Saat angin sepoi-sepoi berlalu, tawa terdengar di belakang Feng Wentian. Ketika saya mendengar suara ini, Feng meminta tubuh Tian gemetar, menatap ke belakang dengan mata tajam. Saya tidak tahu kapan, siluet ramping muncul di rerumputan di belakangnya. Anda, melihat wajah yang familiar ini, mata Feng Wentian menunjukkan warna yang aneh. Kenapa aku baik-baik saja? Sebelum dia selesai berbicara, Qin Yichen menunjuk ke hidungnya dan tersenyum canggung. Saya menduga itu adalah rumor. Anakmu bahkan bisa keluar dari jurang Tuhan. Bagaimana bisa mati tanpa suara? Ketika saya melihat Qin Yichen, Feng Wentian mau tidak mau berkata dengan senyum lebar, dan embusan napas di dadanya sepertinya menghilang. Qin Yichen juga menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Sepertinya dia masih meremehkan cara menyebarkan rumor. Bahkan keluarga semi pertapa seperti Phoenix Clan telah mendengar desas-desus, dan bahkan angin meminta langit memiliki beberapa poin kepercayaan. Saya khawatir di daerah lain, saya telah diwariskan ke tulang belulang. King, apa yang terjadi? Tanya Feng Tian mengerutkan kening dan bertanya.